Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuajahah kembali pada kesempatan hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kemudian sholawat beserta salam, mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang dan selalu kita nantikan syafaatnya. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Akang Teteh yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi online rutin pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafa Al-Husna Damai, biasa dipanggil Syafa. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk mengefisienkan waktu ya, karena jadwal kita mulai jam 18.20 dan sekarang sudah 18.35. Marilah kita mulai diskusi online pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan pemantik yang luar biasa, yang pastinya akan membawakan materi yang menarik. Yang pertama yaitu ada Teh Devia Vitaloka, kemudian yang kedua ada Teh Fitri Nurlita, dan yang ketiga ada Kang Ervin Nurfalah. Langsung saja, sebelum ke pemantik yang pertama, akan saya bacakan CV dari pemantik yang pertama. Nama Devia Vitaloka. Beliau pendidikan terakhir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian di sini banyak sekali ya ininya. Jadi akan saya bacakan secara singkat saja. Sekarang beliau menjadi English Instructor di Language Center UIN Bandung tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga aktivitas organisasinya founder Armstrong ID mulai tahun 2018 sampai sekarang. Ya, langsung saja kepada Teh Devia, dipersilahkan. Iya, silakan Teh. Ya. Ada suaranya sekarang? Iya, udah ada. Oke. Mohon maaf kendala teknisnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Oke, senang rasanya bisa bertemu dengan teman-teman di sini walaupun secara virtual ya. Saya juga excited banget untuk untuk berbagi dan diskusi mungkin ya dengan teman-teman di sini. Dan kebetulan untuk diskusi online kali ini, saya akan membahas isu yang menurut saya pribadi sangat penting untuk dibicarakan. Saya coba share screen dulu ya. Oke, ada ya screen-nya. Oke, malam ini saya ingin berbagi ya tentang topik yang sangat menarik, yaitu students mental health in the midst of COVID-19 outbreak, atau kondisi kesehatan mental pelajar di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu nih sama teman-teman kalau saya membahas isu kesehatan mental di sini,
Saya sebetulnya tidak memiliki background psikologi, saya bukan lulusan psikologi, saya juga bukan ahli di bidang kesehatan mental ini, tapi memang saya memiliki concern yang sangat tinggi dan kepedulian terkait isu-isu kesehatan mental ini. Nah, untuk outline atau mind map dari pembahasan malam ini, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada teman-teman terkait students mental health in the midst of COVID-19 outbreak ini. Yang pertama itu gambaran secara singkat kondisi kesehatan mental di Indonesia, kemudian pengaruh kondisi COVID-19 pada pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian students mental health atau kondisi kesehatan mental para pelajar, dan yang terakhir itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu, baik untuk pelajar sebagai guru ataupun orang tua gitu dalam menangani situasi ini ya, situasi COVID-19 ini. Oke, langsung. Oke, yang pertama itu terkait kondisi kesehatan mental di Indonesia. Ini sangat menarik. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok saya bukan lulusan psikologi, nggak ada background psikologi, tapi ingin membahas isu ini gitu. Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang pada teman-teman, isu ini sangat penting untuk saya pribadi gitu ya, karena di Indonesia sendiri kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang isu-isu kesehatan mental itu masih sangat rendah gitu ya. Sedangkan survei dari Global Health Data Exchange tahun 2017 itu menunjukkan bahwa di Indonesia 27,3 juta orang itu mengalami masalah kejiwaan ya, atau permasalahan mental, yang artinya 1 dari 10 orang di Indonesia itu memiliki permasalahan mental. Sayangnya nih, kesadaran atau tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Di kita masih jarang ada yang membicarakan isu-isu kesehatan mental, apalagi di tahun-tahun kebelakang gitu ya. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di sekolah, ataupun di dalam lingkup masyarakat secara umum, kita masih sangat tabu, masih sangat jarang untuk membicarakan isu ini. Saya ingat banget tahun lalu mungkin ya, 2019 pertengahan, saya sama Mufti itu pernah mengadakan seminar Golden Generation Indonesia di salah satu sekolah di Bandung. Salah satu bahasan yang kita diskusikan waktu itu tentang isu kesehatan mental. Dan kebetulan saya yang menjadi salah satu pematerinya, itu menjadi salah satu pemateri di sana. Saya kaget banget waktu itu karena ketika saya bertanya pada para peserta seminar waktu itu, siswa kelas 12 ya, ketika saya tanya, are you familiar with mental health issue? Apakah teman-teman familiar dengan isu-isu kesehatan mental? Jika teman-teman familiar dan tahu akan isu ini, tolong angkat tangan. And it is really surprising, sangat mengagetkan, karena waktu itu seingat saya nggak ada satupun yang mengangkat atau mengacungkan tangan gitu ya. Di situ berarti saya menyadari bahwa oh memang serendah ini ya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya mengetahui isu-isu kesehatan mental gitu. Bahkan di lingkungan sekolah sekalipun gitu ya. Nah, itu mungkin ya gambaran singkat tentang kondisi kesehatan mental di Indonesia. Sebelumnya juga data-data dan survei yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga itu menunjukkan kalau remaja dan dewasa awal, tahap dewasa awal itu rentan atau cenderung mudah mengalami permasalahan mental. Apalagi sekarang kita berada di tengah-tengah wabah COVID-19. Kita semua tahu kalau COVID-19 ini pertama kali muncul di akhir 2019 ya, dan di Indonesia sendiri kasus pertama itu muncul atau diumumkan Maret 2020 ya.
Dan dampak dari situasi COVID-19 ini tentu sangat sangat signifikan dampaknya, sangat berpengaruh pada banyak sekali aspek dalam kehidupan kita, pada banyak sektor gitu, termasuk salah satunya di bidang pendidikan, di sektor pendidikan. Situasi COVID-19 ini berpengaruh pada pembelajaran di sekolah, sistem pembelajaran di sekolah yang tadinya kita belajar di kelas atau kita sebut classroom learning environment, tapi karena adanya situasi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk melakukan social and physical distancing, kemudian di Indonesia sendiri kita mengenal istilah PSBB atau lockdown di berbagai negara lainnya, sehingga mengharuskan sekolah-sekolah itu untuk melakukan online learning sistem ya, jadi pembelajaran daring di rumah aja gitu. Dan ini tentu hal yang sangat baru, hal yang sangat tidak kita duga-duga ya sebelumnya situasi seperti ini. Dan sekarang kita berurusan dengan ketidakpastian. Karena memang benar-benar nggak pasti gitu, ini kapan ya COVID-19 ini berakhir gitu, sampai kapan ya kita bakal harus belajar di rumah aja gitu. Dan karena situasi ini, banyak juga lembaga yang melakukan penelitian. Apa sih dampaknya pada kesehatan mental siswa ya? Konteks di sini saya akan lebih fokuskan pada pengaruh COVID-19 ini kepada kesehatan mental siswa ya. Oke, survei atau penelitian yang pertama itu ada dari Young Minds, penelitian tahun 2020, itu menyatakan kalau 83% pelajar itu menyatakan bahwa pandemi ini atau situasi COVID-19 ini memperburuk kondisi kesehatan mental mereka gitu. Dan selain penelitian ini ada juga dari Best College, itu mengatakan kalau 81% pelajar di dunia itu mengalami peningkatan stres ya selama COVID-19 ini. Karena memang situasi sekarang itu situasi yang sangat sulit it's hard to cope with this kind of situation gitu. Hal yang sulit bagi semua orang untuk setiap orang gitu, apalagi dalam konteks ini untuk siswa ya. Nah, kenapa sih ada peningkatan stres selama pandemi ini gitu? Apa saja sih yang menyebabkan siswa di sekolah itu mengalami tingkat stres yang berlebih gitu? Masih dari penelitian Young Mind, ini yang pertama itu karena adanya school closures atau penutupan sekolah ya. Karena kan adanya tadi kebijakan untuk social dan physical distancing, jadinya sekolah-sekolah ditutup dalam artian pembelajarannya dirubah menjadi sistem pembelajaran online. Kemudian yang kedua itu ada loss of routines atau kehilangan rutinitas yang biasanya dilakukan ya ketika masa sebelum COVID-19 ini. Dan yang terakhir itu ada restricted social connection. Jadi adanya pembatasan interaksi sosial. Ketiga hal ini yang menurut Young Minds itu sangat berpengaruh pada peningkatan level stres para pelajar. Karena kan mungkin yang tadi saya bilang ya, selama COVID-19 ini ada perubahan besar yang terjadi pada cara kita menjalani hidup. Yang tadinya mungkin para pelajar itu biasa pergi ke sekolah, belajar di kelas, interaksi dengan teman-teman, belajar dengan gurunya gitu di luar kelas, sekarang harus dipaksa untuk belajar di rumah aja gitu. Jadi siswa pun cenderung mudah bosan, jenuh, lelah, stres karena sangat tidak terbiasa. Jadi perubahannya tuh sangat tidak diduga-duga gitu, nggak ada persiapan sebelumnya kalau kita akan menghadapi situasi seperti ini nih di masa yang akan datang, nggak ada kan, kayak it is just happen like this, it just all of sudden tuh COVID-19 muncul aja gitu. Jadi
bukan hal yang mudah untuk mereka beradaptasi di situasi seperti ini. Wickens juga di sini mengatakan kalau para pelajar itu kemungkinan mengalami penurunan motivasi untuk belajar, kemudian peningkatan tekanan untuk belajar secara individu di rumah gitu ya, yang biasanya di sekolah ada guru yang membimbing, sekarang harus di rumah aja belajarnya. Kemudian ada abandonment of daily routine, sama kayak tadi ya, kehilangan rutinitas yang biasa dilakukan. Dan kekhawatiran yang lain. Ya? Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Oke. Makasih ya untuk mengingatkan. Nah, ini juga ada survei dari KPAI untuk data pelajar di Indonesia, kalau 79,9% proses pembelajaran jarak jauh itu tanpa interaksi. Jadi, guru di kita itu hanya memberikan tugas tanpa adanya interaksi secara aktif dengan siswanya. Sehingga siswa kadang kebingungan untuk belajar di rumah, untuk mengerjakan tugas yang diberikan gitu. Dan terakhir mungkin apa sih yang bisa dilakukan jika kita siswa ya, jika kita mahasiswa atau di sini ada teman-teman yang masih belajar di kampus atau teman-teman yang di sekolah, gimana cara mengatasi stres selama COVID-19 ini? Ini ada dari American Psychological Association. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan itu practice self-care ya. Jadi self-care di sini maksudnya untuk menjaga well-being kita, kesejahteraan diri kita, menjaga diri kita seperti mengatur pola makan, kemudian jam tidur yang cukup, kemudian misalkan ketika kita udah burn out atau overwhelming, udah sangat-sangat stres dengan tugas yang diberikan, kita bisa coba break dulu atau istirahat dulu, melakukan hal-hal yang biasanya kita senangi yang bisa meningkatkan mood. Kemudian yang kedua itu find ways to focus. Jadi misalkan teman-teman di sini bisa coba cari waktu untuk belajar yang nyaman. Misalkan di waktu subuh biasanya suka hening, enak, jernih gitu ya untuk belajar, atau enggak di sore hari. Terus yang ketiga itu seek out social support. Ini penting banget untuk kita lakukan ketika misalkan udah stress atau overwhelming. Kita coba untuk stay connected dengan teman-teman kita, bisa misalkan video call bersama teman-teman, telepon untuk sekedar bercerita dan curhat lah istilahnya ya, agar tidak memendam banyak beban tugas gitu ya. Kemudian ada juga limit media consumption. Jadi membatasi konsumsi pemberitaan atau media ya. Sebetulnya mencari banyak informasi bagus ya untuk tetap up to date, untuk tetap stay informed gitu. Tapi terlalu banyak mendapatkan informasi terlebih dari sosial media itu juga bisa meningkatkan kecemasan gitu ya. Dan yang terakhir itu focus on things you can control. Jadi biasanya kita suka kesel ya kalau baca berita terus banyak yang melanggar PSBB lah, banyak masalah inilah, itulah, yang bikin kita tuh makin kesel, makin ada kecemasan, makin gak pasti, makin aduh gimana ini COVID-19 kok gini-gini aja sih, kok gak ada sinyal-sinyal ini akan berakhir gitu, dan itu semua membuat kita semakin cemas dan semakin stres yang kalau tidak dikelola dengan baik itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Dan itu mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita diskusi aja di akhir ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama.